Kemarin udah diterima ya ininya. Saya sudah WA ya bahan yang kita diskusikan kemarin ya. Sudah Bu, sudah saya kirimkan Bu. Ya baik, saya Oh, akan Bu, masuk ke saya ambil. telat masuk gabung. Nah, itu Ibu udah datang tuh. Baik, kita kembali. Em, share. Saya ingin mengulang ya bahwa kita kemarin sudah mendiskusikan tentang asesmen psikologi dan mental test atau kognitif test ya. Jadi sebenarnya dalam pengukuran atau asesmen psikologi itu ada yang sifatnya mental test, ada yang atau sering kita sebut kognitif test, atau yang non kognitif atau sering itu lebih terkait dengan aspek kepribadian atau non kognitif. Nah, mental test ini biasanya juga sering disebut dengan performance maksimum test ya. Sedangkan non kognitif test ini sering disebut dengan typical performance test. Rasanya minggu kemarin sudah sedikit saya jinggung ya. Kalau kita bicara mental test atau kognitif test, berarti alat ukur yang kita gunakan untuk assessment itu fokus mengukur terkait dengan kemampuan atau mental ability. Pertanyaannya, apa sajakah yang termasuk mental ability ini? Misalnya tes prestasi atau achievement test, tes inteligensi, ya. Kemudian mungkin ada tes bakat, ya. Itu adalah beberapa jenis yang masuk dalam kategori uh, maximum performance test atau cognitive test atau mental ability test. Nah, untuk tes yang nomor 2 ini, ciri-cirinya kemarin sudah saya jelaskan. Biasanya bentuknya itu adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta tes, ya, di mana karena harus dijawab, maka ciri-cirinya harus ada jawaban yang benar atau salah, begitu. Itu yang mental test. Sedangkan yang non kognitif test ini adalah tes yang dia hanya mengukur kekhasan atau tipikal atau habit atau persepsi dari seseorang sehingga dia lebih banyak terkait dengan aspek kepribadian ya. Atau aspek-aspek kepribadian yang ingin kita ukur itu masuk dalam kategori typical performance test atau non cognitive test. Contohnya kalau kita akan mengukur misalnya apa ya, ketahanan kerja ya, sikap, minat, gratitude, attitude, itu adalah masuk kategori yang ketiga. Lalu apa yang membedakan dengan yang kedua? Di sini tidak ada betul salah gitu. Kalau misalnya saya diberi suatu instrumen ya, misalnya si A diberi instrumen, ada dua orang nih, A dan B. Si A diberi suatu instrumen tentang sikap terhadap profesi dosen, misalnya gitu ya. Mungkin ketika ada pernyataan, sekalipun digaji tinggi, saya tidak mau menjadi dosen, misalnya gitu. Ini pernyataan. Nah, orang yang dites itu kita minta untuk merespon. Misalnya salah satu bentuknya setuju, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, orang yang menjawab sangat tidak setuju, berarti dia senang jadi dosen. Ya enggak? Tetapi orang yang menjawab sangat setuju, emang dia nggak suka jadi dosen. Di antara A dan B ini nggak ada yang salah, gitu ya. Dua-duanya emang nggak suka, gitu. Nah, kenapa tes ini diperlukan?
dalam hal-hal tertentu, dalam kasus yang saya ambil tadi, contoh yang saya ambil, kalau misalnya akan dilaksanakan seleksi, misalnya pemilihan apa namanya seleksi dosen gitu ya, maka ini bisa menjadi komponen penilaian walaupun dia mental ability-nya tinggi, kompetensinya tinggi terhadap profesi guru, tetapi dia tidak suka, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk tidak menempatkan orang yang bersangkutan itu menjadi guru atau dosen ya. Nah, sehingga tes yang non kognitif ini walaupun dia tidak ada betul salah, tetapi ini sangat dibutuhkan juga di dalam mengambil putusan gitu ya. Itu yang membedakan dua kategori ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melihat beberapa instrumen assessment khususnya yang terkait dengan tes, karena kemarin saya sudah sampaikan assessment itu kan adalah suatu prosedur memperoleh informasi untuk menggambarkan seseorang. Bisa bentuknya melalui tes, ya toh, bisa mengumpulkan portofolionya, bisa dilakukan melalui observasi, diamati, dan lain sebagainya. Nah, semua ini yang akan kita amati lebih terkait dengan aspek kemampuan dan aspek non kognitif atau kekhasan atau kepribadian dari seseorang. Tipikal itu bahasa Indonesianya kekhasan dari seseorang. Ini yang sudah kita diskusikan di 3 pertemuan ya, 2 pertemuan ya, 2 pertemuan sebelumnya karena pertemuan kita yang pertama kan gagal. Tapi saya sudah mengirimkan 2 literatur itu kalau misalnya tertarik nanti silahkan didalami ya. Nah, malam ini saya akan menyelesaikan 2 ini, tetapi ada hal lain yang mungkin perlu saya sampaikan karena ini menyangkut tes kepribadian ya. Misalnya ini akan saya ambil ini ya. Nah, ini udah kelihatan Bapak Ibu belum? Belum. Belum, Belum, Ibu. Bu, belum. Belum, Bu. Oke, saya share ya. Nah, ini udah belum? Belum, Belum. Ibu. Belum. Udah Nah, ya. sudah, Ya sudah, udah. Bu, udah. Udah. Sudah, Bu. Kalau tadi yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya yang ability, apa namanya, mental ability itu bentuknya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, harus direspon. Jawaban benar menunjukkan bahwa orang itu aspek tinggi pada aspek yang kita ukur dibandingkan mereka yang jawabannya lebih sedikit jawaban benarnya pada aspek yang kita ukur. Jadi di sini ada betul salah. Nah, tes yang lain itu ada tadi yang saya sebutkan adalah yang tipikal. Nah, tipikal yang saya sebutkan tadi itu adalah tes dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang harus direspon. Tetapi ada juga tes yang lain di mana ini menyangkut non kognitif ya. Tes itu diberikan suatu stimulus, kemudian orang yang dites ini merespon apa yang telah diberikan. Jadi di sini bentuknya tidak pertanyaan atau tidak pernyataan, tetapi pada umumnya stimulusnya itu berupa gambar-gambar ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya menerima tes itu misalnya ada yang suruh gambar pohon ya, ada yang gambar rumah atau mungkin diberikan sebuah gambar tertentu kemudian harus direspon gitu ya. Atau mungkin ada gambar yang Bapak Ibu ada garis kemudian Bapak Ibu diminta menyelesaikan ya. Kalau misalnya ada garis, ada tiang dan sebagainya, terus ini ada gambar, silahkan Bapak Ibu menyelesaikan gambar ini sesuai dengan apa yang ada dalam
pikiran Bapak Ibu. Itu namanya tes proyeksi ya. Jadi ada stimulus yang akan direspon. Jadi apa yang membedakan tes yang non proyektif dan proyektif ini kira-kira seperti ini. Kalau non proyektif, stimulus sudah mempunyai struktur yang jelas, ya kan? Bentuknya pernyataan. Tadi yang saya ambil contoh, kalau digaji tinggi saya tidak, sekalipun digaji tinggi saya tidak mau jadi guru, atau sekalipun tidak digaji saya tetap jadi guru, misalnya. Itu ada pernyataan ya. Nah, kalau di sini tes proyektif itu stimulusnya ambiguous, ya, ambiguous. Jadi masing-masing orang akan bisa memberikan persepsi yang berbeda terhadap stimulus yang diberikan. Itu namanya tes proyeksi. Nah, di sini metodenya langsung ada pertanyaan, pernyataan, direspon ya. Kalau di sini tidak langsung ya karena stimulusnya itu hanya berupa hal-hal yang mungkin tidak jelas atau hal-hal yang mungkin perlu diselesaikan. Nah, penyelesaian itulah yang nanti akan dinilai untuk melihat katakanlah bisa aspek kepribadian, bisa aspek misalnya apakah orang ini mengalami gangguan psikologis atau tidak, atau mungkin akan melihat orang ini bekerja tercenderung teliti atau cenderung apa namanya yang penting cepat selesai. Nah, itu bisa dilihat dari tes proyeksi. Di sini jawaban tes sudah jelas, kalau di sini kemungkinannya banyak ya, tidak bisa kita pastikan jawabannya seperti apa. Jadi kemungkinannya banyak ya. Di sini interpretasinya kuantitatif atau statistik ya. Di sini interpretasinya kualitatif, statistik dan apa namanya? Maaf di sini ini salah nih ya. Di sini saya betulkan dulu ya, takut salah nanti kebawa terus. Boleh saya stop dulu ya supaya nggak bingung ya. Kok hilang? Bentar ya, sabar. Saya kok tidak bisa. Jadi di sini saya ulangi interpretasinya, kalau di sini kualitatif statistik, kalau di sini hanya kualitatif saja. Kuantitatif tidak, statistik tidak ya. Jadi hanya kualitatif. Nanti kalau ini saya bagikan filenya, ini dicoret ya, kuantitatif dan statistik. Nah, kemudian ini non proyektif ini digunakan untuk memahami individu, caranya dengan mengikuti pedoman pemeriksaan. Jadi nanti ada kayak manual yang harus diikuti ya. Nah, kalau di sini ditekankan untuk memahami individu, caranya mengikuti individu tersebut. Sedangkan si pemeriksa ini hanya mengikuti orang yang diperiksa saja. Jadi dia apa namanya hanya mengikuti apa yang direspon dari orang yang diperiksa ya. Nah, beberapa tes proyeksi yang paling banyak digunakan itu bentuknya inkblot. Jadi apa kayak tinta gitu di di apa ya kayak dibercakkan gitu kemudian orang diminta merespon. Tapi ada juga bentuknya dalam bentuk gambar tadi yang saya sebutkan. Misalnya ada garis, ada lingkaran, ada apa, kemudian disuruh meneruskan. Bisa juga dalam bentuk verbal, ya. Dia ketika kita menyampaikan sesuatu, si PP tadi, pemeriksa tadi, atau tester itu dia akan merespon suasana atau kekhasan yang dia miliki, bisa juga suara, bisa juga dengan bermain peran ya. Nah, ini salah satu contoh tes proyeksi yang bentuknya inkblot itu dikemukakan oleh Rosa ya. Jadi gambar ini
orang itu diminta untuk merespon ketika kamu melihat gambar ini, apa yang terpikir di dalam pikiran kamu, misalnya gitu. Maka orang itu akan menulis beberapa persepsi yang dia lihat terhadap gambar ini. Nah, para psikolog yang condong ke kualitatif seperti tes proyeksi ini, mereka itu mengembangkan normanya tidak menggunakan statistik, tetapi menggunakan ketika gambar ini diberikan, orang itu akan merespon sama pada stimulus apa. Nah, itu nanti jadi pegangan. Ya. Oleh karena itu, biasanya tes proyeksi ini tidak hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah terlatih ya. Kalau tadi yang typical performance dalam bentuk tes maupun maksimum performance itu, kalau ada pedoman pelaksanaan tesnya, orang bisa mengikuti. Kalau ini harus terlatih, sehingga semakin sering orang melaksanakan tes ini dan menginterpretasikan, maka kepekaan terhadap respon seseorang itu semakin akurat ya, sehingga dengan kata lain orang yang berpengalaman akan lebih akurat dibandingkan dengan mereka yang belum berpengalaman. Nah, ini saja yang ingin saya jadikan contoh ya, seperti yang saya janjikan pada minggu kemarin. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, saya mau Apakah nanya, Bu. ya? Saya mau nanya, Bu. Boleh, silahkan. Baik, Bu. Ya. Yang dijelaskan Ibu tadi kan berkaitan dengan tes proyeksi ya. Hmm. Nah, saya mencoba untuk mengingat, saya pernah mengikuti kegiatan, Bu. Jadi kegiatan itu memang diisi oleh salah satu narsum. Dan sebelum sebelum dan sesudah kegiatan biasanya dikasih ice breaking. Nah, biasanya ice breaking-nya ini unik, Bu. Ice breaking-nya ini kami itu peserta itu diminta untuk menggambar pemandangan, Bu. Ya. Jadi dia ketika menggambar pemandangan, otomatis dari sekitar 20-an peserta itu kan hampir hampir 60% tuh sama. Mirip. Dia ya gambar gunung, terus gambar laut, gambar Ya. sawah gitu. Nah, Ya. setelah itu kita kita diminta untuk angkat, Bu, angkat gambar itu diminta. Baru dia melihat satu-satu. Oh, kamu gunungnya besar, berarti kamu orangnya punya itu. Dia langsung menginterpretasi, apa itu masuk dalam tes proyeksi, Bu? Ya, termasuk dalam tes proyeksi. Oh, begitu. Tetapi kalau kepentingannya ice breaking itu mungkin tidak detail ya, hanya mendapatkan gambaran secara sekilas saja. Karena tes Hmm. proyeksi itu tester itu harus mengamati orang yang dites itu, cara dia duduk, cara dia pegang kertas, cara dia merespon, itu semua menjadi catatan untuk tambahan informasi untuk menggambarkan seseorang. Nah, dalam assessment itu kalau ada, semua itu akan melengkapi. Ada kognitifnya atau maksimum performance, ada tipikalnya, ada proyeksinya, sehingga semakin banyak alat ukur yang kita gunakan untuk assessment, itu semakin akurat informasi yang kita peroleh dari orang tersebut, gitu. Oke, berarti tes proyeksi ini lebih kepada bagaimana kita memahami kepribadian seseorang dari apa yang diamati, Bu ya. Apa yang ditulis Ya, ya, Bu? jadi Apa gimana? ya, pertanyaan bagus ya. Gini, tes proyeksi ini paling sering digunakan pada kepentingan di dalam psikologi klinis ya. Psikologi klinis itu lebih kita melihat apakah orang itu mengalami masalah kejiwaan atau masalah psikologis. Kalau kejiwaan nanti kayaknya udah gawat ya. Masalah psikologis misalnya dia cenderung agresif, cenderung senang introvert, ekstrovert, dan lain sebagainya. Tetapi dia dilihatnya itu melalui gambar begitu. Nah, sehingga
Tapi perlu saya sampaikan, tes proyeksi dengan tes yang kuantitatif tadi, yang pendekatannya kuantitatif tadi, tes statistik kuantitatif tadi, ini banyak yang tidak yang tidak sepakat gitu. Kalau misalnya yang tes saya sebutkan tadi, misalnya kayak tes inteligensi, tes bakat, itu kan yang maksimum performance, atau tes yang lain, misalnya 16 PF untuk personality, atau EPPS, atau Big Five personality kalau pernah baca ya. Kalau belum nanti boleh lihat di Google ya. Nah, itu lebih ke kuantitatif. Sedangkan pengembangan dari yang proyeksi ini sama sekali proses pengembangannya tidak menggunakan uji coba atau apa terus dihitung validitas reliabilitasnya, enggak, karena dia sifatnya kualitatif. Jadi nanti pengembangannya, kalau dari 1.000 katakan ya, orang yang pernah dites diberi suatu gambar, responnya sama, dan setelah dilihat dia punya karakteristik agresif, maka disimpulkan orang yang merespon kayak gini maka dia cenderung agresif. Orang yang merespon seperti ini maka dia cenderung introvert atau extrovert gitu. Jadi kualitatif. Jadi dia tidak menggunakan pendekatan psikometri di dalam pengembangan alat ukurnya maupun dalam teknik scoringnya. Itu yang kualitatif ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya akan lanjut. Izin Ya, sebentar. Berkait dengan pertanyaan Pak Zainuddin tadi, berarti kalau menggunakan alat tes proyeksi ini kan artinya tadi secara kualitatif ya. Berarti kan ya, kualitatif banyak betul. ya, berarti kan persepsi di situ terbangun, Ibu. Kalau yang akan diukur persepsi bisa jadi bukan terbangun, terukur, Bu, bisa Iya. diketahui gitu. Kalau uh, kalau itu yang ingin diketahui gitu. Jadi kalau proyeksi itu prinsipnya ada stimulus yang kita berikan, apakah itu berupa tadi yang saya ambil contoh tes Rorschach tadi, inkblot, jadi tinta yang Iya. itu, atau bisa berupa gambar. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar DAT, draw mind test, ya, itu ada gambar, orang disuruh gambar pohon, manusia, ya. Ada namanya wartek, ada kotak dibagi 8, ada yang stimulusnya cuma titik aja, ada garis 3, ada apa. Coba Anda selesaikan gambar-gambar ini, dan nanti sudah ada pedoman interpretasinya terkait gambar-gambar itu. Nah, dari mana pedoman interpretasinya? Yaitu tadi saya sampaikan berdasarkan pengalaman orang yang cenderung, misalnya ini tiang listrik. Nah, berapa orang yang tiang listrik kemudian dilihat aspek kepribadiannya, maka itu disimpulkan dia termasuk yang hal tersebut, kategori tersebut begitu. Oh, Itu ada pertanyaan baik, lagi? baik, Bu. Baik. Nah, saya akan ambilkan contoh tes yang non kognitif ya. Non kognitif. Saya share ini. Ini mungkin bisa jadi berguna bagi Bapak Ibu ketika nanti akan menulis disertasi ya, karena disertasi itu kan Bapak Ibu harus karena Bapak Ibu di bidang psikologi tentunya harus mengukur behavior ya, atau perilaku. Nah, berikut ini yang saya sampaikan adalah sebagian ya dari model alat ukur yang mengukur hal-hal yang sifatnya non kognitif ya, yaitu skalanya Thurstone, skalanya Likert, skalanya Gottman, skalanya Osgood. Ini kayaknya minggu kemarin sudah saya jelaskan ya? Belum? Sudah ya? Sudah, Bu, sudah, Bu. Baik, saya nggak usah ulang ya. Sayang waktunya ya, saya pindah ke topik lain. Saya jadi ingat kayaknya udah saya jelaskan. Baik, Ibu. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke norma ya. Ini norma. Baik.
Norma. Bentar, kok hilang? Padahal tadi udah saya buka. Ini kelihatan nggak? Belum? Sudah Bu, udah kelihatan Bu. Sudah Kelihatan ya, terlihat tapi belum baik. Kelihatan Bu, kelihatan Bu. Ya, kita masuk ke norma sekarang. Kan Bapak Ibu perlu tahu apa itu norma, karena nanti kalau Bapak Ibu melakukan assessment terus misalnya ada tes kepribadian, kok skornya bisa dapat segitu gitu kan. Tes inteligensi, kenapa kok bisa jadi inteligensinya 100 rata-ratanya kecerdasan ketika rata-rata dia 100, itu kita masuk ke dalam apa yang disebut dengan norma ya. Nah, ini kalau kita gambarkan kira-kira gini ya. Sebentar. Norma itu apa? Adalah memaknai skor atau jumlah jawaban yang direspon oleh seseorang ya. Saya ambil contoh. Kalau misalnya saya memberikan tes matematika 50 soal, seseorang itu betul 20. Apa artinya 20 ya toh? Maka ini harus kita maknai. Nah, prosedur memaknainya itu kita menyusun apa yang disebut dengan norma. Tentu norma ini akan disusun ketika kita sudah pasti bahwa alat ukur yang kita pakai itu, yang kita susun itu sudah bagus ya. Sebentar, ini kok jadi besar. Nah, kira-kira gini, kalau ini ada 2 tes ya. Norma itu bisa Izin Bu, dikategorikan jadi belum terbuka Bu, belum loh, terbuka belum. Yang filenya tadi Bu. kok bisa? Yang tadi bisa ya? Loh, kok malah ini yang keluar ya? Sebentar ya. Kenapa malah yang keluar? Siap Bu, siap. Loh, kenapa nggak mau ya? Stop share. Saya stop share ya, udah nggak ada kan gambarnya. Saya akan ambil share nih. Nggak Nggak ada ada Bu. Bu. Ada? Kok nggak mau ya? Lagi Belum muncul proses Bu. Ibu. Ini udah mau kelihatan? Iya Bu, belum 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 muncul Bu. Belum masih muncul. loading, masih loading. Masih loading Bu, loading. Oke. Kok di saya udah nggak loading ya? Sebentar, ini di saya nggak loading tuh. Udah kelihatan coba saya. Stop share. Masih loading Bu. Ya, sebentar ya. Loh, yang keluar kok ini lagi. Coba mungkin apa kebanyakan file. Normal. Loh, kok ini lagi ya? Sebentar ya, saya iniin dulu.
Saya selesaikan dulu nih. Apa gimana caranya supaya ini nggak muncul lagi stop? Ini kan udah stop ya, udah nggak ada kan? Iya. Ya, Ibu. Ya saya mestinya kan buka share ya. Ibu buka Terus saya share. ambil filenya kan. Saya Loh, yang keluar terus lagi kenapa? Mungkin ada problemnya, Ibu. Sebentar ya, makanya saya sendiri bingung nih. Share. Ini share. Terus Milih filenya, Ibu. dokumennya. Sebentar. File kan, saya buka file. Ah, bukan. Ini kan apa ini ya? Sebentar, sebentar. Saya kirim chatting aja ya. Siap, Bu. Nanti Siap, saya Ibu. Ya, dibuka Bu. ya. Ya. Supaya ini. Nah, udah saya kirim, boleh dibantu dibuka salah satu gitu sehingga saya bisa menjelaskan. Udah diterima Ini lagi ini, Bu. loading ya. Balik lagi ke situ. Sudah diterima? Sudah diterima belum? Sudah Bu, sudah lagi itu Bu, Boleh download Bu. bisa dibantu dibuka Baik, ya, Bu. nanti saya Ya, jelaskan ya. 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 Dit, Tania kenapa sih ini kok bisa gini? Kan ini Zoom nih ya, nanti Bang ini mau buka ini, mau buka ini. Kayaknya saya juga filenya kayaknya ini deh, Bu. Nah, sekarang kelihatan nggak? Belum Bu, masih loading juga Bu. Filenya ini mungkin, Bu, di saya udah ini tapi nggak bisa kebuka. Sebentar ya, ini saya dibantu anak saya nih, sebentar. Kayaknya ini tidak dijadiin background gak sih? Hah? Kayaknya karena ini deh ada background. View apa nih? Kenapa nih? Stop share ya, ini nanti stop share ya. Kan udah selesai nih, iya kan? Terus ini mau share nih. Tapi yang keluar bukan file yang dibuka nih, share. Yang akan di-share tuh ini, share. Share ya. Kelihatan nggak? Di saya sih udah kelihatan. Di sana kelihatan nggak? Pak Belum Bu. Dian atau Bu Saidin? Belum, Kelihatan Bu. nggak? Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum kelihatan aneh Belum. ya? Iya. Kenapa tuh? Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak kalau ini sekarang? Masih belum terlihat. Belum Bu. Apa mungkin saya keluar dulu terus masuk lagi gitu ya? Iya. Ya, sebentar ya, sabar saya keluar dulu daripada. Ya, eh, Ibu. ya. Siap, Bu. Oh, tapi saya ingin bertanya, stop sharing, stop share. Kemarin saya sudah menjelaskan skala non kognitif belum? Makasih ya, Tan.
Yang Thurstone, Likert, itu udah saya jelaskan ya? Sudah Bu, sudah. Yang kalau itu ya sudah jelaskan Bu. Ya. Nah, sekarang itu saya mau masuk ke norma gitu loh. Kok nggak mau? Sebentar ya. Kami udah bisa buka, Bu. Saya udah Bisa bisa. ya? Yang Ya, norma? Ayo ya, coba Bu Nur share ya. Saya tutup nanti saya jelasin ya. Silahkan di-share Bu Nur. ya, Ibu. Ya. Udah muncul nggak, Bu? Ya, sudah apa namanya sudah ada, cuman gambarnya sebelum ada tapi sudah ada. Ibu mulai sharing nih kayaknya. Sedang. Loading sama kayak punya Ibu. Ah, udah Nah, ada. ini udah masuk ya. Ya, udah. Bisa dibesarin, Bu? Ya, bisa di full kan? Lagi proses. Oh, baik. Ya. Udah, Ibu? Ya, sudah Udah. full ya. Bapak Ibu, Ya. saya dibantu Bu Nur untuk menjelaskan norma ya. Siap Bu, siap. Ya, baik, lanjut slide berikutnya Bu Nur. Um, Ini. ini hanya menggambarkan. Nah, ini kira-kira ini saya ambil norma terkait dengan berbagai pemanfaatan norma ya. Jadi pada dasarnya norma itu ada dua. Yang satu namanya Criterion Reference Test atau CRT ya. Yang satu lagi Norm Reference Test atau NRT. Apa yang membedakan kedua norma ini? Kalau Criterion Reference Test itu yang dipakai adalah kriteria ya. Jadi acuannya adalah suatu kriteria. Misalnya kalau performance dalam soal berarti jumlah jawaban benar yang pertama. Misalnya tadi saya ambil contoh tes bahasa Inggris 50 pertanyaan, seseorang dinyatakan menguasai bahasa Inggris apabila dia betul 90%, katakan gitu. Maka kalau dia kurang dari 90%, maka dia dinyatakan belum menguasai. Kalau soalnya 50, maka kurang lebih 90%-nya itu kan 45 ya. Jadi mereka yang betul di bawah 45 itu kita anggap belum menguasai. Kalau ini kepentingannya katakanlah untuk seleksi, maka orang yang skornya di bawah 45 tidak diterima. Itu dengan jawaban benar. Tapi juga ada terkait dengan speed ya, kecepatan ya. Misalnya apa namanya ketika Bapak Ibu pernah mendengar speed test enggak? Misalnya tes yang mengukur kemampuan seseorang mengerjakan sesuatu itu dengan cepat. Kalau zaman dulu, saya nggak tahu apakah sekarang masih populer untuk dipakai nggak tes ini. Ini biasanya tes digunakan untuk vokasi, di bidang pekerjaan. Jadi kalau zaman dulu clerical ya, tapi saya nggak begitu yakin dengan adanya teknologi IT di era digital ini, apakah hal seperti itu masih diperlukan lagi. Jadi persoalnya itu ada soal 1 sampai 50 gitu ya. Kemudian di 50 soal itu orang itu hanya diminta mencari mana yang sama, mana yang tidak, waktunya dibatasi gitu. Nah, nanti di dalam speed ini akan ditetapkan misalnya dia selesai 90% dengan benar gitu. Itu namanya speed. Terus ada lagi yang kualitas, ada lagi yang ketepatan, dan ada yang unik. Kalau misalkan dia bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya tidak biasa-biasa saja, tidak common, maka dia akan mendapatkan penilaian atas keunikan tersebut. Ini masuk dari dalam Criterion Reference Test. Nah, yang satu lagi yang sering digunakan itu adalah Norm Reference Test. Apa itu Norm Reference Test? Yaitu
memberikan skor seseorang itu berdasarkan kelompoknya. Jadi kedudukan orang tersebut di dalam kelompoknya, ya. Ada percentile rank, ada linear standard score, ada normalized standard score, ada developmental and growth scale. Ini yang di dalam bidang perilaku itu sering digunakan. Percentile rank itu adalah menentukan berapa persen ya skor seseorang itu berada di bawahnya dia. Itu percentile rank. Kalau linear standard score ini Z-score. Jadi seberapa jauh seseorang itu menyimpang dari rata-ratanya itu adalah skornya. T-score itu sama dengan Z-score, hanya bedanya kalau T-score itu, kalau Z-score itu minnya itu 0, kalau T-score itu 50, kalau Z-score itu standar deviasinya 1, kalau T-score itu 10. Nanti di bagian berikutnya nanti akan ada gambarnya, mungkin akan membantu memahami ini ya. Kemudian normalized standard score, yaitu standar skor yang sudah dinormalisasikan. Jadi asalnya dari T dan Z, tapi sudah diuji normal tidaknya. Contohnya kalau Bapak Ibu pernah melihat atau mengalami atau menempuh tes Scholastic Aptitude Test atau GRE, ya, itu adalah termasuk tes yang menggunakan norm reference test, atau bisa juga menggunakan standard nines. Jadi satu distribusi itu dibagi 9 ya, atau NCE score. Nanti kita ini NCE score itu adalah examination ya, ujian nasional di Amerika ya. Dia juga menggunakan normalized standard score. Ada yang menggunakan deviasi IQ score dan ada yang unique score scale. Nanti kita akan paham setelah bagian berikutnya, kita lihat gambarnya. Itu tadi. Nah, yang terakhir itu developmental and growth scale. Ya, di sini ada 2. Ini biasanya digunakan norma ini pada anak-anak pada jenjang pendidikan rendah. Jadi misalnya anak usia 7, 8, 9. Nah, kalau yang namanya grade equivalence score itu adalah seseorang itu skornya dinyatakan setara dengan kelasnya. Saya ambil contoh, misalnya misalnya si A, si A itu anak kelas 3, kelas 2 SD. Dia menempuh matematika, kemudian ternyata dia bisa mengerjakan atau rata-rata skornya itu sama dengan anak kelas 6. Maka kita bisa mengatakan bahwa si A ini memiliki kemampuan matematika setara dengan kelas 6, sekalipun dia masih berada di kelas 2. Itu namanya grade equivalence score ya. Tetapi ada juga age equivalence score, misalnya kemampuan penguasaan bahasa anak 4 tahun. Berapa verbal yang dia miliki gitu ya, kemampuan verbal kosakata atau kosakata yang dia miliki, atau kata-kata vocabulary yang dia miliki. Nah, ternyata anak 4 tahun ini sudah bisa menguasai vocab seperti halnya anak usia 10 tahun. Maka kita bisa mengatakan anak yang 4 tahun itu kemampuan penguasaan vocabnya sama dengan 10 tahun. Ini adalah developmental and growth scale. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa dalam menyusunan norma itu ada 2, kriteria dan norm. Kalau kriteria untuk menyatakan seseorang itu lulus, tidak lulus, menguasai, tidak menguasai, kita tetapkan kriterianya. Misalnya tadi saya ambil contoh, mereka yang kita anggap menguasai kalau dia bisa menjawab 90% dengan benar. Ya, maka itu kita nyatakan menguasai. Sehingga apa yang menjadi pegangannya adalah kriteria. Nah, kalau norm itu yang menjadi pegangannya adalah kelompoknya, begitu.
Nah, ini ragamnya ada percentile rank, ada linear standard score, normalized, dan development and growth scale. Nah, lanjut Bu Nur, silahkan Bu Nur. Di bawahnya, slide berikutnya. Nah, ini cuma menggambarkan kriteria aja untuk memperjelas ya. Kalau kriteria itu pokoknya kalau tingginya tidak sesuai dengan yang ditetapkan, ya udah nggak bisa, udah nggak bisa. Misalnya dia akan ikut perlombaan lompat tinggi, gitu ya. Syaratnya tinggi badannya harus 120 cm. Kalau nggak 120 cm, nggak bisa. Itu namanya kriteria. Ya. Nah, lanjut Bu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kira-kira kalau kita gambarkan, oh ini contoh yang norm ya. Norm ya. Ini kita lihat nih, yang norm tadi. Kemampuan berbicara, mengucapkan kata ya, ini contohnya di yang pinggir ini, dan yang di situ tuh ada yang kuning itu berarti ada usia 1,5, 2, 2,5, 3 dan seterusnya, usianya sampai 8 ya. Kita lihat ada anak yang usianya 6 sampai 8 tetapi kemampuan penguasaan kosakata membunyikan suatu kata itu sama dengan anak 1,5 sampai 3 kan gitu. Nah, ini adalah contoh norm di mana menetapkan seseorang itu berdasarkan kelompok, dalam hal ini adalah kelompok usia. Lanjut Bu Nur. Ya. Nah, ini yang grade equivalent tadi ya. Misalnya first grade, tapi dia masih di kelas 1, tapi dia ternyata setara dengan kelas 2 bulan ya. Kemudian dia berada di kelas 2 tapi dia kemampuannya sama dengan anak kelas 3 7 bulan dan seterusnya. Yang paling akhir itu grade 8 tetapi kemampuannya setara dengan 13 atau mungkin mahasiswa baru kira-kira gitu. Nah, kalau dihitung dalam persentil kira-kira seperti ada yang di pinggir itu. Ya, persentil rank ya. Nah, apa itu persentil rank nanti akan kita lihat di bagian bawahnya. Lanjut. Ya, ini persentil dulu, lanjut. Lanjut, Bu. Ini kalau kita bicara persentil berarti norm ya. Karena kita membandingkan dengan kelompok. Beda dengan yang kriteria tadi, kita membandingkan dengan suatu kriteria. Nah, di sini pengertian persentil itu data dibagi menjadi 100 sama banyak sehingga 99 buah nilai persentil. Kuartil membagi 4. Saya rasa ini saya nggak perlu saya jelaskan karena Bapak-bapak udah di level S3, ini kan statistik dasar ya. Jadi bisa kita lanjutkan. Kita melihat pemanfaatannya aja di dalam norma. Lanjut. Nah, ini misalnya setelah membagi distribusi menjadi 100, kemudian kita menentukan kedudukan seseorang dalam kelompok. Misalnya P, kedudukannya adalah pada persentil 90 ke atas. Berarti di sini nilainya P90 ke atas atau 10 terbaik. Ya. Dan menentukan batas lulus suatu tes misalnya dari 80 peserta diambil yang 4 yang terbaik, maka batas lulusnya 4/100 sama dengan 5% terbaik ya, atau 95,8. Ini adalah yang bisa diambil 4 terbaik yang di atas gitu. Jadi dengan kata lain persentil 1 sampai 99 diuritkan, kemudian kita ambil yang tertinggi. Kalau yang diambil itu 4, maka kita ambil 5% yang terbaik. Lanjut Bu. Nah, ini kira-kira persentil itu gini posisinya. Persentil membagi distribusi menjadi daerah yang sama, yang 99 paling pinggir, P1 paling ini adalah merupakan titik batas ya. Jadi masing-masing itu luasnya 1% sehingga jumlahnya 99, nanti 99%. Lanjut Bu.
Mudah-mudahan di slide ini nanti ada contoh implementasinya ya. Ini saya rasa lanjut aja Bu, ini hanya rumus, saya nggak ingin, ini lanjut aja Bu, nanti Bapak Ibu nggak perlu ini karena dengan aplikasi ini sudah dapat kita peroleh ya. Nah cuman mungkin, nah ini ya, ini aja yang ingin saya sampaikan. Setelah paling pinggir, ini adalah persentil yang kita hitung berdasarkan rumus gitu. Maka interpretasinya seperti ini. Orang yang skornya 58 sampai 100, raw skornya jawaban benar, maka dia berada pada persentil 99. Nah, pertanyaannya dari mana? Ya hitungan tadi, rumus-rumus di atas tadi ya. Kemudian yang 54 sampai 57 itu 97 dan seterusnya ketika seorang itu benarnya 40 sampai 41 maka persentilnya 70 kan gitu. Nah, Bapak Ibu kalau nanti pernah melihat tes inteligensi Wechsler itu ada beberapa subtes, subtesnya itu menggunakan persentil ya. Lanjut Bu, lanjut Bu. Nah, ini kembali tadi saya persentil ini kira-kira seperti ini implementasinya. Misalnya Bruno itu skor mentahnya 55. Setelah dihitung dia persentilnya itu 88. Rata-ratanya yang hijau itu adalah rata-rata. Dalam kelompok ini ya saya kasihkan si Bruno itu berada di atas rata-rata kelompok. Ya, berada di atas rata-rata kelompok. Karena garis hijau itu menunjukkan cut off score atau rata-rata dari kelompoknya. Kalau dalam hal ini cut score-nya adalah kelompok ya. Sehingga bersama Bruno kalau ini dinyatakan suatu kelulusan ada berapa? 6 orang yang bisa lewat ya lulus. Lanjut Bu. Lanjut. Nah, tapi ketika sebelum Bu kembali lagi tadi ke yang slide sebelumnya. Selanjutnya. Nah, ini siapa namanya nggak tahu lah orang berbaju orange itu dia berada di persentil 3 ya. Tetapi walaupun persentilnya rendah, tetapi ternyata semua orang itu ada di atas cut off score ya. Sehingga dia masuk kepada peserta yang kita katakan kalau batas lulusnya itu yang berwarna hijau dia ikut katut lulus walaupun dia persentil ketiga. Hal seperti ini bisa terjadi ya kalau kelompoknya itu adalah memang orang-orang yang kemampuannya tinggi semua begitu. Lanjut slide berikutnya Bu, ini lanjut slide berikutnya. Nah, ini mungkin yang akan memperjelas ya. Kalau rata-rata itu 40 ya, skor 40, ada 3 situasi di sini ya. Ini yang ingin saya sampaikan di sini, seseorang itu kalau kita menggunakan norma kelompok bisa berubah-ubah posisinya bergantung di mana dia berada. Kita ambil contoh pada grafik yang pertama, dia itu adalah yang tertinggi di kelompoknya. Skornya 40, dia persentilnya 97. Berarti dia tertinggi. Tetapi ketika dia berada di kelompok yang kedua, dengan skor 40, dia ada di persentil 38. Ya. Dengan kata lain, yang ketika dia di kelompok yang pertama, dia adalah orang yang tertinggi. Di kelompok yang kedua, dia masih banyak, sebagian besar orang ada di kelompok di atasnya dia. Nah, yang ketiga, ini tadi yang jadi contoh tadi yang gede di atas tadi yang kita ambil. Betulnya 40 tapi dia persentilnya ketiga tetapi dia berada pada kelompok yang pinter-pinter gitu loh sehingga dia ada pada posisi yang paling bawah. Nah, ini yang harus dipahami ketika kita menggunakan tes yang keputusannya menggunakan acuan norma kelompok ya. Jadi
Artinya apa? Kita harus hati-hati karena norma kelompok yang harus kita gunakan itu harus representatif terhadap eh, populasi yang nanti akan menggunakan alat ukur ini gitu. Lanjut, lanjut Bu, lanjut. Sebentar Ibu, baterainya ini. Oh iya. Ya. Persentil. Baterainya habis Bu Nur, Pak Zainuddin mungkin bisa bantu. Bapak udah bisa buka filenya? Belum. Udah Bu, udah. Ya, mungkin bisa kalau gitu. Aman Bu, Bu Nur? Udah aman Pak. Oh Aman. ya. Baik. Sampai di sini sambil nunggu Bu Nur, Bapak Ibu jelas nggak dengan apa yang saya jelaskan tentang norma ini? Udah sih Bu, udah aman ininya. Gimana Bu? Udah. Baterainya udah saya Udah? cas. Ya, Iya. lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu melihat tes-tes misalnya tes yang standar Wechsler itu di setiap manualnya ada seperti ini ya Bapak Ibu. Cuman kalau Wechsler nggak ada standar 9, nggak ada standar 11-nya nggak ada. Dia ada persentil dan angka kasar atau raw score ya. Jadi dalam contoh ini normalnya mereka yang skornya itu 19 sampai 20 berarti dia ada pada persentil 99. Berarti orang tertinggi nih kalau dia skornya 19 sampai 20. Nah, kalau dia 17 sampai 18 maka ada 3% orang di atasnya dia. Ini kira-kira gambarannya dan seterusnya. Kalau dia 2 sampai 1 jawaban benarnya, maka dia adalah posisi paling bawah karena dia persentil 1. Gitu. Lanjut Bu. Nah, ini nanti silakan dipelajari. Ini adalah contoh GMAT. GMAT ini adalah salah satu tes yang dikeluarkan oleh ITS, Educational Testing Service ya dari Amerika. Yang mana ETS ini selain mengeluarkan GMAT, GRE, SAT, TOEFL ya, mereka menggunakan norma seperti ini ya. Jadi kalau orang betul berapa, jawabannya dia ada persentil berapa gitu. Ini contohnya ya. Ini mungkin bisa dipelajari lebih lanjut. Kalau orang cuman betul 27, berarti dia pada persentil rank 46. Gitu. Lanjut Bu. Nah, ini lembar jawaban aja dari saya nggak perlu sampaikan ini. Ini salah satu. Ini adalah lembar jawaban untuk tes. Pernah lihat seperti ini nggak? Tes kepribadian namanya EPPS, Edward Personality Preference Test. Jadi orang cuma suruh milih ada dua pernyataan A dan B, dia suka yang mana? Kalau suka yang A, lingkari A. Kalau suka yang B, lingkarin B dan seterusnya. Ini cuma contoh ini aja ya, format lembar jawaban. Lanjut Bu, kayaknya. Lanjut Bu. Ini contoh norma tadi, jadi saya nggak ini lagi, ya ini sama tadi kayak ini membagi 100 ini. Nah, sekarang jenjang persentil atau persentil rank. Lanjut Bu, lanjut. Nah, di sini jenjang persentil itu hampir sama dengan persentil tapi beda gitu ya. Kalau di sini angka itu menunjukkan frekuensi dalam persen yang persen pada dan di bawah bilangan tersebut. Misalnya gini. Si X itu skornya 80. Setelah kita konsultasikan dalam jenjang persentil dia 65. Artinya skor 80 itu di bawahnya ada sebanyak 65%. Itu namanya jenjang persentil. Nah, bagaimana menghitung jenjang persentil saya nggak akan menyampaikan di sini. Kalau Bapak Ibu tertarik nanti silahkan cari sendiri ya, apakah itu melalui Google ataukah melalui literatur. Literatur yang saya berikan itu ada ya, yang 2 itu.
Lanjut. Ini saya hanya ingin menginterpretasikan kalau orang betul segini berarti dia berapa. Nah, ini kira-kira gambarannya, bentuk normalnya yang akan dipakai itu seperti ini ya. Kalau misalnya ini perhitungan JP ya, JP-nya di sini. Terus lanjut Bu, ini perhitungannya aja. Lanjut, ini nggak usah Bu. Ini hitung-hitungan nggak usah. Nah, ini contohnya aja penerapannya tadi. Kalau misalnya JP skor tuh seseorang 77, berarti kita konsultasikan ke tabel tadi, 77 itu terletak di antara interval 75 sampai 79. Ya. Maka kalau kita lihat di sini JP ditemukan 25, artinya yang mendapatkan skor 77 itu sebanyak 25% ke bawah. Kira-kira seperti itu contohnya. Agak rumit memang kalau belum dilihat ya. Kalau udah lihat nanti bisa paham. Lanjut. Nah, ini tadi sama yang ini menjelaskan yang sebelumnya ya. Lanjut. Ini, nah ini saja Bu mungkin yang ingin saya sampaikan, bahwa standar skor itu tadi saya bicara ada T-score, Z-score dan lain sebagainya. Dalam contoh ini adalah T-score. Kenapa disebut T-score? Karena minnya itu 50, yang di tengah itu kan 50 ya. Dan standar deviasinya 10, maka 50, 60, 70, 80. Kemudian di bawah standar deviasinya juga 10, sehingga 50, 40, 30, 20. Nah, nanti pemanfaatannya kira-kira seperti ini. Kalau orang itu berada pada skor dalam bentuk T di bawah 40, maka kita bisa mengatakan performance-nya rendah. Tapi antara 40 sampai 60 performance-nya itu sedang. Tapi yang 60 ke atas maka performance-nya tinggi. Ini kira-kira pemakaian dari norma tadi kira-kira seperti ini. Lanjut ke bawahnya lagi, Bu. Ini rumusnya aja ya. Z tadi yang saya tadi sempat jelaskan bahwa ZX itu skor seseorang, mu itu adalah min, kemudian dibagi SD itu adalah Z. Biasanya Z itu rentangnya -1 sampai +1. Sehingga kalau skor itu min-minan atau kecil banget, itu kelihatannya kurang populer atau kurang enak dilihat, maka para pakar merubah Z-score ini menjadi T-score. Di mana yang di sini mu-nya itu sama dengan 0, mu-nya menjadi 50. Standar deviasinya 1 menjadi 10. Seperti yang kita lihat dalam gambar sebelumnya itu adalah T. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Beberapa standar skor ya. Kita lihat yang paling atas itu adalah Z-score. Z-score itu minnya 0. SD-nya 1. Maka di situ ada 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 ya. Tetapi min 1, min 2, min 3. Tapi ada juga round cumulative percentage, jadi itu dijumlah sampai 99, dan ada standar skor. Yang paling bawah ini adalah standar skor yang digunakan dalam tes inteligensi ya. Average-nya itu 100, standar deviasinya 15. Jadi 100, 115, 130, 100. Maka kalau kita tes inteligensi, kalau kita 100, maka kita average ya. Terus kalau atau rata-rata, kalau 115 di atas rata-rata, mungkin 145 menjadi excellent gitu. Ini adalah skor yang kita peroleh dengan cara mentransformasikan skor tadi ke dalam standar skor ini. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu contohnya yang lebih konkret. Ini sama dengan yang tadi ya. Sama Z, T, standard line, sama persis ya.
Nah, kalau STI itu 50 ya. Kalau persentil itu kalau kurvanya normal juga 50. Deviasi standar deviasi kumulatif kalau kurvanya normal itu 0 dan seterusnya. Jadi ini adalah apa namanya pedoman kita ketika kita akan menyusun standar skor. Lanjut. Nah, ini implementasi sebelum ini, Bu, sebelum kembali Bu ke slide sebelumnya. Nah, ini pemanfaatan beberapa, misalnya tadi saya sebut CCEB itu adalah kayaknya seleksi masuk perguruan tinggi di Amerika ya. Saya lupa ya C-nya apa, tapi Extra Examination Board gitu ya. Dia menggunakan min-nya itu 500 ya. Dan standar deviasinya itu 100. Maka skornya 500, 600, 700, 800. Kalau yang di bawah 500, 400, 300, 200. Kalau kayaknya TOEFL juga menggunakan ini ya. Jadi kalau mereka dapat skor 300 itu artinya masih kurang ya, kan jauh di bawah rata-rata. Maka kalau kita sering lihat mereka akan menerima yang skor TOEFL-nya itu 450 ya, karena itu mendekati rata-rata, dan menurut mereka kalau sudah 450 itu sampai di sana masih bisa ditingkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, kan begitu. Nah, NCE nasional apa saya C-nya itu lupa, tapi terakhirnya examination score itu dia menggunakan min 50, kemudian standar deviasinya itu 10 ya. Jadi 50, 60, 70, 80, 90, kemudian 40, 30, 20, 1 gitu. Dan seterusnya ini bisa dilihat deviasi skor, ini tadi yang saya jelaskan 185 dan seterusnya. Lanjut Bu, ini namanya standar skor. Sehingga pemanfaatannya kalau zaman dulu ya, sekarang ini nggak populer lagi digunakan. Kalau orang skornya 100 sampai 109 yaitu average atau rata-rata. Kalau 110 sampai 119 itu apa namanya ya bagus lah gitu. Tapi tidak begitu apa ya, tidak begitu mengagumkan gitu. Kemudian kalau 120 sampai 209 cerdas, di atas 130 sampai 139 misalnya superior, di atas 140 jenius. Sedangkan yang di atas mungkin slow learner ya, terus mungkin ada IQ sangat rendah, dan mungkin kalau 30-40 itu dicurigai keterbelakangan mental atau mungkin idiot. Ini kira-kira pemanfaatan dari skor tadi. Lanjut. Nah, ini saya ambil dari salah satu tes yang digunakan di sana ya, yang menggunakan chronological age, berarti dia ini adalah norma perkembangan dan pertumbuhan ya, ada chronological age. Cognitive ability-nya itu, kemudian apa namanya BPVS test age-nya atau apa namanya floor-nya paling bawahnya berapa, ceiling-nya atapnya berapa gitu. Verbal mental age-nya di situ ceiling-nya 5, bawah paling bawah, terus atasnya 18. Nah, nanti tinggal dilihat aja di situ. Nah, ini sebenarnya saya tidak ingin apa ya membebani Bapak Ibu dengan sesuatu yang sangat teknis, tapi saya hanya ingin memberikan contoh implementasi norma itu lalu pemakaiannya kemana. Ini kira-kira seperti ini. Lanjut, karena ini sifatnya matrikulasi kan sifatnya yang penting kenal kan gitu ya. Kemudian ini contoh lainnya, interpretasi inteligensi tadi ya. Ini bisa diklasifikasikan average, sama seperti yang saya sampaikan tadi, cuman kategorinya dia lebih sempit, kalau tadi lebih detail. Nah, ini diambil dari Niglieri dan Das. Nah, tentunya kita tergantung mengambilnya itu adalah kategori yang dicantumkan dalam manual dari sebuah tes yang sudah dipublish. Gitu. Ada yang seperti ini, ada yang sebelum yang saya sebutkan tadi. Lanjut. Kayaknya udah habis ya. Udah habis ya. Ibu. Ya. Jadi itu mengenai norma, mudah-mudahan tidak membuat Bapak Ibu malah frustasi ya. Tapi yang penting kenal bahwa kalau orang dapat skor jawaban benar itu tidak berarti di situ selesai.
Tetapi kita masih punya tugas lagi, apa makna dari skor tersebut. Kalau kita menggunakan kriteria, apakah skor tersebut di atas kriteria atau di bawah kriteria. Kalau di atas kriteria, berarti orang tersebut memang sudah menguasai atau kompeten atau cerdas atau sudah menguasai. Tetapi kalau di bawah berarti belum. Dan biasanya gini, ada hal-hal yang tidak bisa kita pertahankan. Misalnya kita akan menggunakan kriteria. Misalnya gini, masuk ke perguruan tinggi boleh bagi mereka yang TPA, skor TPA-nya itu katakan atau misalnya skor Bapak Ibu pakai TPA enggak kemarin? Pakai TPA, ujian TPA enggak? Iya, Waktu masuk. pakai ya? pakai. Pakai misalnya Iya, Bu, ya. Pak. Dikasih tahu skornya enggak? Kagak. Nggak dikasih tahu, Bu. Tahu enggak? Jadi gini, saya ambil contoh, misalnya skornya rentangnya 0 sampai 100. Yang akan diterima adalah yang 90 ke atas. Maka konsekuensinya bisa saja perguruan tinggi itu tidak dapat mahasiswa. Ya enggak? Karena mungkin skor yang masuk itu tidak ada yang 90 ke atas. Maka seringkali sejumlah perguruan tinggi itu menggunakan norm. Ya. Nah, risikonya seperti gambar yang 3 saya sampaikan tadi. Kalau yang masuk itu adalah kebetulan bersama-sama kemampuannya rendah, maka yang skor rendah pun itu akan lulus. Tetapi kalau yang masuk itu bersama-sama mereka kemampuannya tinggi, sebenarnya ada orang kalau pakai kriteria itu sudah lulus, tapi karena pesertanya itu tinggi-tinggi, dia bisa tidak lulus. Nah, ini adalah konsekuensi dari pengambilan keputusan ketika kita menggunakan kriteria atau norma. Itu kira-kira yang terkait dengan norma, semudah-mudahan bisa menggambarkan apa yang dimaksud dengan norma itu. Kita waktunya sudah habis, agak tapi ribet sedikit ya, lagi Bu, ya. ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak terkait dengan norma? Adakah? Agak ribet juga Sejauh sih ini ya, aman, Bu, Bu, ya. aman, Bu, sejauh ini. Ya. Nanti kalau memang agak pusing, nanti saya berikan literatur khusus norma, nanti saya kirim ya melalui Ya, chat. Bu. Ya. Siap. Kemudian Ya, apalagi Ibu. tadi? Cuma lihat Standarisasi ya, sedikit ya angka standarisasi. juga ya, Bu. Ngelihat angka-angkanya itu. Pusing ya, Bu ya? Iya, pusing. Baik, saya ambil standarisasi. Tadi perasaan sudah saya siapkan standarisasi. Dikit lagi ya, kita Ya, Ibu. aja. Standarisasi. Masih pengen, Bu. Standarisasi. Tadi udah saya siapkan kok. Saya akan kilat aja nanti ini standarisasi. Sudah terlihat nggak? Belum ya? Belum. Lihat? Sudah terlihat. Udah, Bu, udah, Bu. Udah, Bu, udah. Yang tadi kenapa ya kok nggak mau ya? Ini ya, standarisasi saya singkat aja. Tes yang digunakan dalam assessment itu harus sudah mengikuti proses standarisasi.
Standarisasi ini dalam hal ini standarisasi cara penyajian tesnya, ya, cara pengembangan tesnya, dan juga teknik penskorannya. Nah, nanti di dalam standarisasi itu harus ada dokumen yang menjelaskan bagaimana cara mengadministrasikan tesnya dan bagaimana cara menskornya. Nah, apabila tes itu di tengah jalan harus ada perbaikan, maka perbaikan itu harus dimasukkan di dalam dokumen yang nanti itu akan menjadi bagian dari dokumen suatu tes. Dalam hal ini adalah manual, ya, dia harus masuk ke manual tersebut. Ini singkat aja. Nah, di sini apa yang harus dilakukan apabila kondisi pelaksanaan tes itu tidak sesuai atau berbeda pada saat kita mengembangkan tes. Apakah boleh berbeda? Kalau memang boleh, apa syaratnya? Kalau tidak berbeda, kalau tidak boleh, apa yang harus dilakukan? Itu semua harus didokumentasikan, ya. Demikian juga ketika menginterpretasikan skor itu harus dikomentasikan siapa yang mengejudge instrumen tersebut, ya, apa namanya, agar tentunya nanti ketika digunakan itu tesnya itu adil, tidak merugikan gitu ya. Kemudian di dalam dokumen itu, dalam standarisasi harus ada, ya, siapa yang mereview, bagaimana proses review, hasilnya seperti apa. Dan kualifikasi apa yang boleh mereview, pengalaman apa, dan karakteristik demografi apa dari judge yang boleh melakukan memastikan atau melihat instrumen kita gunakan itu juga harus didokumentasikan. Karena ini sangat penting untuk menelusur apakah alat ukur ini dikembangkan secara saintifik atau secara ilmiah atau tidak, gitu ya. Nah, di sini standarisasi terkait dengan administrasi dan penskoran. Di sini misalnya ini, ya, harus dalam dokumen itu harus ada tujuannya apa, konstruk atau domainnya apa, siapa yang akan menggunakan tes instrumen atau tes ini, kemudian bagaimana interpretasinya, terus apa namanya, penggunaan pada saat itu apa, kemudian ada bukti-bukti bahwa tes ini telah diuji fairness-nya, validitasnya, reliabilitasnya, itu harus ada dokumennya, ya, dan ini harus dicantumkan ketika melakukan pengembangan tes. Kemudian spesifikasi tes atau blueprint atau kisi-kisinya harus ada. Kemudian ada dokumen pengembangan dan telaah itemnya, mulai dari menyusun, dari expert judgment, kemudian ditelaah, diuji cobakan, semua itu harus ada dokumennya. Kemudian juga petunjuk-petunjuk pelaksanaan, petunjuk scoring, dan lain sebagainya itu harus ada. Kalau misalnya ada revisi, harus ada standarnya. Itu kira-kira yang terkait dengan standarnya. Nah, kita lihat satu-satu, ya. Nah, spesifikasi tes ini. Di sini dalam spesifikasi tes itu harus memuat jumlah itemnya berapa dari tesnya, format itemnya. Kalau misalnya ini maksimum performance, apakah pilihan ganda, apakah kasus, apakah mengisi isian atau esai, ya. Tapi kalau ini non kognitif, apa dia bentuknya Thurstone atau Likert atau Gatman atau Osgood, ini harus ada. Kemudian properti psikometrik item dan tes harus ada. Misalnya harus ada koefisien reliabilitasnya, validitasnya, ada hasil analisis itemnya, gitu. Kemudian untuk mengerjakan tes ini nanti berapa lama, itu harus ada di dalam spesifikasi tes, ya. Nah, ini saya akan tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi kalau ingin tahu apa yang disebut dengan konstruk atau domain itu, kalau adalah seperti ini. Jadi ini saya ambil contoh inteligensi. Konstruk atau domain menurut Piaget itu adalah seperti ini, ya. Jadi inteligensi itu adalah kemampuan menyesuaikan
ya, adaptasi biological terhadap dunia luar. Nah, nanti tokoh lain punya domain lagi di sini. Misalnya nih Wechsler, lain lagi definisinya, ya. Nah, kemudian ini kalau Wechsler isinya ini, ya. Ini isinya. Nanti saya kasih aja PowerPoint ini. Apa yang ingin saya sampaikan? Sama-sama tes inteligensi, tetapi konstruk yang digunakan itu berbeda, maka tesnya akan berbeda. Ya, tadi saya kutip 2 contoh aja pakar, yaitu Wechsler dengan Piaget. Sama-sama menjelaskan inteligensi, tetapi deskripsinya berbeda, maka jabaran alat ukurnya juga berbeda. Itu yang ingin saya sampaikan secara garis besar. Terus standarisasi dalam pengembangan dan telaah item di sini. Di sini harus ada prosedur yang digunakan dalam menyusunnya seperti apa, ya, telaahnya seperti apa, uji cobanya kepada siapa, penentuan samplingnya bagaimana, seleksi soalnya bagaimana menentukan soal itu baik, bagaimana direvisi, bagaimana ditolak, itu semua harus terdokumentasi dengan baik. Kemudian data hasil uji cobanya seperti apa, kriteria scoring dari expert judgment tadi juga harus terdokumentasi dengan baik. Dan kemudian ini prosedur memilih sampel, kemudian apakah ketika kita menganalisis itu kita akan menggunakan pendekatan tes teori klasik atau kita akan menggunakan teori tes modern atau IRT itu item response theory, teori tes modern. Nah, ini harus dijelaskan. Apakah ketika kita mengembangkan kita juga akan menguji diff-nya, differential item function, artinya item itu bias enggak terhadap kelompok-kelompok tertentu. Yang dimaksud bias itu tes itu akan menguntungkan suatu kelompok, padahal orang yang dites itu kemampuannya sebenarnya sama. Itu namanya itemnya berarti bias, ya. Nah, ini semua harus dikemukakan, ya. Kalau menggunakan IRT, misalnya apakah item respon modelnya itu fit atau tidak, prosedur estimasinya seperti apa, ini harus disampaikan, ya. Nah, ini standar pengembangan item, apakah dilakukan cross-validasi, apakah ada dokumen tentang isi domain yang telah dimasukkan dalam spesifikasi, dan menyertakan pedoman scoring masuk dalam petunjuk penskoran, apabila skor tes diperoleh dari item atau subtes, apakah sama nilainya atau bobotnya berbeda. Biasanya ini akan berbeda ketika kita menggunakan IRT. IRT itu adalah teori tes pendekatan modern di mana setiap item itu akan mempunyai bobot yang berbeda. Ya, kalau dia sulit, ya dia akan bobotnya berbeda daripada yang lebih mudah. Ini apa ya? Nah, ini apa namanya? Contoh saja, ya, definisi-definisi, ya, dari beberapa subtes, ya. Kemudian ini adalah contoh kategori hasil pengukuran yang harus masuk, ya. Kalau tadi itu norma, ini jadi diambil dari norma yang kita buat tadi harus dimasukkan di sini. Kemudian ini kalau sudah diuji internal reliabilitas dan validitasnya, internal kemarin ini sudah saya jelaskan, ya, internal konsistensi, stability, paralel, dan content validity, criterion related validity, dan construct. Ini semua harus masuk di dalam standarisasi. Jadi standarisasi itu adalah suatu dokumen yang dimiliki oleh pengembang tes untuk meyakinkan orang bahwa alat ukur ini sudah dikembangkan secara profesional. Kemudian standar revisi di sini, intinya di sini karena waktu kita terbatas, ya, apapun yang kita lakukan, apakah itu revisi, perubahan, harus terdokumentasi semua, gitu, ya. Jadi tidak bisa tidak didokumentasi. Nah, ini kira-kira kesimpulannya, standarisasi itu menyangkut konsistensi dan objektivitas dari penyajian, pengadministrasian, penskoran. Hal ini menyangkut perbandingan antar individu dalam suatu tes. Standarisasi yaitu administrasi tes dalam kondisi yang sama untuk semua peserta tes, menerapkan prosedur scoring yang sama, ya. Jadi
tadi itu kan kita sudah sebutkan ada prosedur scoring, kita dokumenkan bagaimana cara men-scoringnya dan lain sebagainya. Dan di sini apa namanya apabila terjadi dua kondisi yang berbeda pada saat pelaksanaan tes, maka ada aturan mainnya bagaimana membandingkannya gitu ya, supaya tetap objektif gitu ya. Kemudian perlu kriteria scoring yang berbeda untuk masing-masing penempuh tes. Dapatkah kita mengatakan siapa yang lebih baik? Oleh karena itu, standarisasi itu adalah merupakan hal yang sangat penting. Itu saja yang ingin saya pikir yang ingin saya sampaikan sebagai bahan matrikulasi ketika Bapak Ibu akan memahami scope dari assessment, behavior assessment itu seperti apa yang harus dipahami ya tadi prinsip-prinsipnya ya, kemudian bagaimana ada apa saja, ada kognitif, non kognitif ya, bagaimana membuat normanya setelah kita memberi skor, bagaimana pelaksanaan mulai pengembangan sampai pelaksanaan scoring ya, dan bagaimana ketika kita menghadapi permasalahan dari alat ukur yang kita kembangkan, apa yang harus dilakukan, itu semua ada di dalam standarisasi. Saya rasa itu Bapak Ibu, apakah ada yang perlu diperjelas lagi dengan apa yang saya sampaikan? Aman-aman Bu, Insya Allah. Gimana? Mungkin ada bukunya Bu yang bisa nanti PowerPoint. Kalau buku yang 2 saya kirim itu ada Bu. Itu yang psychological apa gitu tadi lupa. Udah saya Ya itu ada di sana. Tapi nanti untuk mempermudah Bapak Ibu nanti ini saya kirim, saya chat melalui Pak Sainuddin ya. Oh iya, baik Bu, makasih. Iya, baik. Baik, saya rasa itu sebagai pencerahan aja ya. Mudah-mudahan mencerahkan, tidak membuat bingung. Kalau yang angka tadi nggak bingung karena sekarang sudah dengan teknologi semua itu bisa keluar ya dari aplikasi. Ya, terima kasih Bu sharingnya, ilmunya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Ibu. Ya, ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf ya. Terima kasih. Selamat malam ya. Malam Ibu. Terima kasih Ibu. Sehat-sehat terus Ibu. Sudah selesai ya. Iya Ibu. Bapak Ibu minggu depan sudah mulai kuliah yang resmi ya. Siap.